Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat ya. Perkenalkan, saya Satini Kartika Sari dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jember dengan NIM 180-210-301-070. Di sini saya akan menyampaikan tentang video pembelajaran mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dalam bab ini, saya akan membahas berbagai subbahasan. Yang pertama ada penawaran, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada keseimbangan pasar itu sendiri. Nah, yang pertama ada permintaan. Kita akan membahas tentang definisi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu permintaan. Nah, dari adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Nah, jadi permintaan itu kesanggupan pembeli untuk membeli suatu barang atau jasa dengan harga tertentu pada periode tertentu. Jadi di garis bawah ya, ada mampu dan ingin membeli untuk memenuhi suatu kebutuhan sehari-hari. Nah, itu disebut permintaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Yang pertama ada harga, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada selera konsumen, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada jumlah penduduk. Yang pertama ada harga. Jadi semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa semakin mahal, maka jumlah permintaan juga semakin rendah. Yang kedua ada pendapatan. Semakin meningkat pendapatan seseorang, semakin meningkat pula jumlah permintaan akan barang dan jasa. Selanjutnya ada kualitas. Nah, di sini kualitas suatu barang atau jasa sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Jadi semakin baik kualitas suatu barang atau jasa, semakin meningkat jumlah permintaan akan barang dan jasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Nah, dalam kurva permintaan ini kita akan membahas tentang hukum bunyi permintaan itu sendiri. Bagaimana bunyinya? Yuk simak. Bunyinya seperti ini. Apabila harga suatu barang atau jasa itu rendah, maka permintaan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa itu mahal, maka permintaan itu akan menurun. Berikut adalah salah satu contoh tabel permintaan. Contohnya adalah permintaan sebuah pembelian masker. Jadi bisa dilihat ya dari tabel di samping mengatakan bahwa semakin mahal harga suatu masker itu kita akan semakin sedikit pula jumlah permintaannya. Jadi semakin rendah sampai ke bawah, jadi jumlah permintaan itu semakin banyak soalnya kan harganya semakin turun. Berdasarkan grafik di samping kita ketahui ciri-ciri dari kurva permintaan. Bisa diketahui garisnya berbentuk garis lurus. Nah, bisa digambar dari kiri atas ke kanan bawah. Dipengaruhi oleh harga dan jumlah output atau jumlah barang. Jadi di sini faktor yang sangat mempengaruhi pada jumlah permintaan itu adalah harga. Jadi faktor-faktor yang lain itu adalah faktor pendukung. Selanjutnya untuk memperoleh persamaan kurva permintaan diketahui rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, untuk Q sendiri adalah jumlah output atau jumlah barang, dan untuk P adalah harga suatu barang atau jasa. Nah, di sini Q1 itu adalah jumlah output atau jumlah barang yang diminta, sedangkan Q2 adalah jumlah barang setelah terjadinya perubahan. Nah, begitu pula dengan harga. P1 sama dengan harga awal atau harga mula-mula, sedangkan P2 adalah harga setelah terjadinya perubahan, baik itu adalah diskon, potongan, ataupun kenaikan. Selanjutnya kita akan membahas pergeseran kurva permintaan. Nah, pada grafik yang pertama, diketahui bahwa jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Sedangkan pada grafik yang kedua, nah, diketahui bahwa jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Sedangkan pada grafik yang ketiga, kita ketahui bahwa jika harganya semakin naik,
tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Sedangkan pada grafik yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa jika harganya turun, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva pergeserannya bergeser ke kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran atau biasa disebut dengan supply. Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak apa itu penawaran? Nah, jadi penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu, pada harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri ada harga input, teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual itu sendiri. Materi selanjutnya adalah hukum penawaran. Nah, hukum penawaran di sini berbunyi apabila harga suatu barang naik, jadi penawaran barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, apabila harga barang turun, maka penawaran tersebut akan turun. Nah, pendapat ini didukung pula oleh tokoh yang bernama Ceteris Paribus. Berikut adalah contoh tabel dari penawaran, jumlah pembelian durian. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa semakin rendah harga suatu durian, maka jumlah penawarannya pun akan semakin rendah atau semakin turun. Begitu pula sebaliknya, kita dapat melihat bahwa semakin naik harga suatu durian, maka semakin meningkat pula jumlah penawaran yang ditawar oleh si pembeli. Bisa dilihat dari kurva di samping, kita mengetahui bahwa semakin rendah harga suatu durian, maka semakin rendah atau semakin kecil pula jumlah penawaran yang ditawarkan. Dari kurva di samping pula dapat dikatakan bahwa semakin mahal harga suatu durian, maka semakin banyak pula penawaran yang ditawar oleh si pembeli. Selanjutnya adalah kurva pergeseran penawaran. Nah, berikut adalah kurva penawaran. Pergeseran dari kurva penawaran sendiri disebabkan oleh yang pertama, ada biaya produksi, yang kedua, ada teknologi, yang ketiga, ada harapan keuntungan, yang keempat, ada harapan kenaikan harga pada masa tertentu. Nah, yang terakhir, pokok bahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, dari adik-adik semua, ada yang tahu tidak apa sih itu equilibrium atau keseimbangan pasar? Jadi, keseimbangan pasar itu sendiri atau sering disebut dengan equilibrium adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Berikut ini adalah grafik mengenai keseimbangan pasar. Yang pertama ada tidak elastis sempurna, yang kedua ada elastis sempurna, yang ketiga ada elastis uniter, yang keempat ada tidak elastis, yang kelima ada elastis. Selanjutnya ada angka elastisitas harga. Yang pertama ada inelastis, itu ketika equilibrium kurang dari 1. Nah, di sini bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan lebih kecil dari 1%. Yang kedua ada elastis, yaitu ketika equilibrium lebih besar dari 1. Nah, di sini bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah barang lebih besar dari 1%. Yang ketiga ada unitary, yaitu ketika equilibrium adalah sama dengan 1. Di sini bila harga mengalami penurunan sebesar 1%, maka jumlah barang itu juga akan turun 1%. Selanjutnya yang keempat, ada inelastis sempurna. Nah, di sini permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan atau penawaran jumlah barang itu akan tetap. Selanjutnya yang kelima. Kelima di sini adalah elastis sempurna atau tak terhingga. Nah, di sini konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau memproduksi berapapun jumlah barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar. Jadi, berdasarkan kurva di samping, itu harga dan jumlah barang atau jasa itu seimbang. Jadi, titik potongnya itu yang disebut dengan titik equilibrium. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep elastisitas. Nah, elastisitas di sini berarti persentase pada perubahan variabel dependen dan variabel independen. Jadi, variabel dependen itu sendiri adalah jumlah barang dan variabel independen sendiri itu adalah harga sebesar 1%.
Nah, hubungannya itu adalah sebab akibat. Berikut saya lampirkan contoh untuk menghitung permintaan barang atau jasa. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta adalah 40 kg. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta adalah 20 kg. Carilah fungsi permintaan. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Nah, berhubung sudah selesai, sampai di sini dulu ya video tentang pembelajaran keseimbangan dan struktur pasar. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.